Iya, kita sudah sampai ke pertanyaan yang ke-60 dari Katekismus Heidelberg ini. Ya, kita akan kembali baca baca kembali poin-poin penting dalam pertanyaan ke-60 ini. Ya, coba saya besarin. Oke, bisa ada teman mau bacakan buat kita semua pertanyaan 60 ya. Saudara kalau mau pelajari Katekismus Heidelberg ini bisa download di website ya, banyak link yang kita bisa download download tentang Katekismus Heidelberg ini. Ya, silakan ada teman yang mau membacakan buat kita semua pertanyaan 60 dan jawabannya. Silakan. Siapa aja deh. Mau Deviana atau? Pagi Pak, saya deh. Oh ya Pak Sugianto, silakan. Pertanyaan nomor 60. Bagaimana saudara benar di hadapan Allah? Jawaban, hanya oleh iman yang sejati kepada Yesus Kristus. A. Hati nuraniku memang mempersalahkan aku, karena aku berbuat dosa berat terhadap segala hukum Allah, dan tidak ada yang kutaati. B. Dan karena aku masih tetap cenderung pada segala macam kejahatan. C. Namun Allah tanpa jasa apapun dari pihakku, semata-mata berdasarkan rahmat, memberikan kepadaku anugerah ini, pelaksanaan pelunasan oleh Kristus, kebenarannya dan kesuciannya yang sempurna, dianggapnya sebagai milikku. Seolah-olah aku belum pernah dihinggapi dosa atau berbuat dosa. Bahkan seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untukku. Asal saja anugerah itu kuterima dengan hati yang percaya. Ya, amin. Ya, panjang tapi sangat ya kental ya, dengan pengertian-pengertian yang dalam dari pertanyaan 60 dan jawabannya. Oke, yang lalu kita udah bahas ya bagaimana kita itu benar di hadapan Allah. Ya, kita bisa benar di hadapan Allah bukan karena perbuatan-perbuatan kita dan bukan karena prestasi kita, tapi karena belas kasihan Tuhan dalam anugerahnya bagi kita semua orang yang tidak layak ini, gitu. Jadi Tuhan memilih kita bukan karena kita orang baik, tapi justru karena kita orang tidak baik. Dan memang tidak ada seorang pun yang baik. Jadi Tuhan memilih kita ya karena kita ini orang yang bobrok dan sangat tidak layak di hadapan Allah. Jadi kalau kita sadar ini ya, saya kira jadi orang Kristen itu tidak pernah membanggakan prestasi-prestasi lahiriahnya, termasuk membanggakan ke prestasi-prestasi moralnya. Ya, misalnya, oh tanganku tak pernah menyentuh wanita lain selain istriku misalnya.
Ya, bukan saya katakan bahwa tangan-tangan jahil itu benar di hadapan Allah, tidak. Saya tidak katakan. Jadi jangan ekstrem kiri, ekstrem kanan ya. Tapi kita juga nggak benar kalau kita merasa layak di hadapan Allah karena aku punya prestasi moral dalam hidupku. Ya, aku tidak pernah berzina, aku tidak pernah membunuh, aku tidak pernah mencuri, aku tidak pernah berbohong, ya, aku tidak pernah ke pelacur atau aku tidak pernah berjudi, ya, aku tidak pernah merampok dan lain-lain sebagainya. Kebanggaan-kebanggaan moral itu menjadi andalan dan keyakinan kita untuk Allah mau memilih saya. Kenapa Allah mau pilih saya jadi anak-anaknya, menjadi hamba-hambanya? Kenapa? Ya karena saya moralnya hebat. Saya moralnya moral tinggi, moral yang pantas dipilih. Nah, itu saya kira jadi orang Kristen kalau seperti itu justru dia melecehkan karya penebusan Kristus. Ya, saya pakai bahasa paradoks. Jadi kalau kamu membanggakan moralmu sebagai syarat Allah memilih kamu, ya maksudnya membanggakan prestasi moralmu, ya sehingga Tuhan mau pilih kamu, itu sama dengan kamu melecehkan karya penebusan Kristus. Karena apa? Karena Tuhan tuh mempertimbangkan pilih kamu itu karena moralmu, bukan karena karya Kristus. Ngerti ya? Jadi orang Kristen menurut saya nggak boleh punya pikiran-pikiran yang kayak gitu. Karena bagi pikiran kayak gitu itu justru itu godaan iblis untuk kita menyombongkan moral-moral kita. Dan itu semua dihancurkan Alkitab kok. Orang yang sombong-sombong moral itu akan dihancurkan oleh Allah. Ya, kalau Tuhan mengasihi dia. Kalau Tuhan tidak mengasihi dia, dibiarin aja. Biarin sombong terus dengan moralnya. Dan makin lama makin arogan, makin lama makin sombong. Dan dia akan binasa dalam kesombongannya. Nah, itu yang bagi saya paradoks. Ya, jadi hal ini tidak mudah karena moral itu sudah menjadi standar umum untuk orang itu dianggap layak. Nah, kalau kita kembali lagi kepada pilihan Allah, orang-orang pilihan Allah, itu ya tanda petik saya berani bilang nggak ada yang dapat diunggulkan moralnya. Bagaimana Pak dengan Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, Yusuf, ya, dan nabi-nabi yang tak bercacat itu? Anda kok percaya ada orang yang tak bercacat? Itu sudah nggak reform juga kalau Anda percaya ada orang tak bercacat gitu. Oh, Daniel itu tanpa cacat. Sadra, Mesa, Abednego itu tidak punya kelemahan, tidak punya kekurangan. Mereka orang sempurna. Ya, Yusuf itu sempurna sehingga dipilih Tuhan. Itu nggak reform sama sekali itu pikiran kayak gitu.
Ya, justru reform itu menyadari saudara dan saya dipilih Tuhan itu karena aku nggak layak. Bukan karena aku pantas. Sekali lagi, kalau menganggap bahwa pilihan Tuhan itu karena aku punya prestasi moral, itu sama dengan aku melecehkan karya Kristus di kayu salib. Itu sama dengan saya menghina, saya melecehkan, saya membuang, dan menganggap karya Kristus di kayu salib itu tidak ada nilainya. Yang ada nilainya itu prestasi moralku. Itu yang ada nilainya. Sekali lagi, jangan salah ngerti. Jangan dipikir saya itu orang yang mengajarkan hidup tanpa moral. Salah, kesimpulan Anda terlalu sempit kalau seperti itu. Itu naif berpikir seperti itu. Ya. Cobalah ambil contoh siapa aja yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemegang perjanjian dengan Allah. Ya, pemegang perjanjian dengan Allah siapa? Ya, Abraham, Yakub, Ishak, ya, Musa, ya, Raja Daud, Nuh ya, Pak. Ya, Nuh, Raja Salomo, ya, dan lain-lain. Termasuk sampai perjanjian baru yang namanya Zakaria, yang namanya Elizabeth, yang namanya Maria, ibu Tuhan Yesus. Apa itu orang tak bercacat? Itu udah konsepnya keliru banget itu. Kalau sampai Anda menganggap itu orang-orang tak bercacat yang dipilih Allah. Kalau memang demikian, ya mereka itu nggak perlu penebusan. Karena tak bercacat kok. Buat apa penebusan Kristus bagi mereka? Justru buat apa perjanjian Allah bagi mereka? Karena mereka tak bercacat. Perjanjian Allah melalui mereka-mereka itu karena manusia itu tanpa pertolongan karya penebusan Kristus, nggak ada satupun manusia bisa layak di hadapan Allah. Itu poinnya. Jadi kalau nggak pahami ini ya nggak ngerti-ngerti lah. Reform selalu difitnah. Reform itu tidak menekankan tanggung jawab. Tidak menekankan perbuatan baik. Ya, orang dibiarkan. Nggak apa-apa, dosa terus. Toh ada anugerah Tuhan. Itu fitnah. Ya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Saking-nya orang-orang reform itu bukan golongan tukang nuntut. Ya. Seperti para kadrun itu ya sukanya nuntut. Ya, dilecehkan sedikit nuntut. Apa nuntut? Nah, kalau reform tukang nuntut gitu, wow, banyak orang yang dituntut. Ya. Termasuk orang-orang yang menghina reform, yang dikatakan bahwa reform itu tidak mengajarkan perbuatan baik. Ngomong kosong. Dan itu kejam orang-orang yang memfitnah seperti itu. Ya, itu pikirannya pikiran busuk. Yang hanya karena membenci reform lalu bikin karangan-karangan kotor seperti itu. Nah, kenapa saya jengkel dengan itu? Ya karena Anda dengan ngomong kayak gitu itu Anda merusak misi atau message yang diberitakan oleh reform. Anda membuat orang-orang terhalang untuk
mengenal kebenaran reform. Lalu melalui fitnah Anda mau menarik banyak orang untuk tidak ikut reform, kan? Itu pikiran-pikiran busuk. Makanya saya juga jengkel, meskipun tidak perlu terlalu jengkel juga. Karena orang bisa jadi reform itu karena anugerah Tuhan juga. Anda mau menghalangi orang masuk reform? Silakan. Allah lebih berkuasa dari Anda. Ya. Anda mau menjelek-jelekkan reform? Silakan. Allah sendiri yang melahirkan dan mempersiapkan orang-orang untuk menjadi reform. Silakan. Silakan menghalangi reform. Silakan memfitnah reform. Silakan merusak nama reform. Nggak apa-apa. Karena reform itu saya percaya benar ya, bahwa reform itu adalah anugerah Allah bagi gerejanya, yang memimpin gerejanya untuk kembali kepada Alkitab. Jadi reform itu bukan karya manusia. Saya betul-betul percaya 100%. Reform itu adalah anugerah Allah. Bukan karya, semata-mata karya Martin Luther, karya John Calvin, dan karya-karya tokoh-tokoh yang lain. Bukan, anugerah Allah 100%. Saya pun jadi reform itu karena anugerah Allah 100%. Benar. Saya alami. Saya dulu menolak reform habis-habisan. Itu Anda semua sudah tahu kalau dengar cerita saya dari awal. Bagaimana saya juga menentang waktu Pak Tom mengajarkan predestinasi dan sebagainya. Saya juga menentang habis-habisan. Ya. Saya dulu Arminian tulen. Saya berjuang demi Arminian. Lalu bagaimana saya bisa jadi reform? Anugerah Allah. Heran memang. Kenapa saya dulu berjuang Arminian habis-habisan? Sekarang saya menjadi berjuang menegakkan pengajaran reform. Aneh kan? Apa saya pelin-pelan? Apa saya orang tidak punya pendirian? Apa saya orang yang memang mudah berubah-berubah karena pendiriannya nggak teguh? Saudara kalau lihat saya, ya saudara lihat sendirilah. Saya ini orang berpendirian teguh atau saya cuma orang ikut-ikutan? Lihat sendiri kan? Jadi itu benar-benar anugerah, bukan karena kebaikan saya, bukan karena moral saya, bukan karena saya orang berprestasi hebat, sama sekali enggak. Nah, itulah keunikan yang kenapa saya juga sekarang pegang reform ini, kenapa saya istilahnya habis-habisan berjuang dalam konteks menegakkan pengajaran reform. Kalau ini bukan kebenaran yang saya yakini, saya tidak mungkin berjuang seperti ini. Saya untuk radio ini saya juga berjuang habis-habisan. Ya, saya siaran di radio 4 sesi. Ya, obrolan santai dan Q&A 2 sesi. Ya, Edelberas 1 sesi. Pencobaan 1 sesi. 4 sesi semuanya. Saya berjuang. Bukan karena saya baik, tapi karena saya merasa aku orang berhutang. Dulu aku sudah Arminian yang merusak konsep teologi banyak orang. Sekarang aku mau bayar hutang dengan mengajar reform seluas-luasnya. Tapi saya bukan YouTuber ya. YouTuber itu pendengarnya bisa puluhan ribu. Saya paling-paling ya ratusan aja.
Ya. Dan saya bukan berambisi untuk jadi YouTuber yang sampai bisa dapat duit. Saya kalau mau gitu bisa aja bikin sensasi-sensasi, pendapat-pendapat yang kritik sana, kritik sini, ya toh tokoh-tokoh besar saya hina, biar banyak orang, wah ada apa ini, kan gitu. Jadi YouTuber itu caranya ya gitu. Saya numpang orang-orang terkenal yang sudah viral gitu, saya tumpangi, saya tambahi pendapat saya mungkin berani mengkritik, menjatuhkan, nah itu baru menarik orang banyak pendengar. Tapi kalau cuma gini-gini, ya hanya orang-orang yang betul-betul punya waktu dan betul-betul mau serius belajar yang mau mendengarkan. Kalau enggak, ada apa? Enggak ada yang menarik. Nah itu. Jadi sebetulnya kenapa saya berbuat ini? Ya itu tadi. Saya merasa saya ini dulu orang sesat. Disesatkan ajaran ngaco-ngaco, sekarang saya menemukan mutiara yang sudah terpendam. Saya mau untuk semua orang mendapatkan mutiara ini. Karena mutiara ini saya dapatkan gratis, ya semua orang boleh dengar dengan gratis. Ya, 4 sesi yang saya beritakan di Radio RMC itu semua kan nggak bayar apa-apa. Kecuali Kusris ya. Kusris itu karena ya namanya sekolah. Ya memang orang Kristen pun jangan cuma kepengen gratis. Kalau bayar nggak mau. Itu orang Kristen apa itu? Pengennya gratisan terus. Ya, dan tidak pernah terbeban ikut memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Itu orang Kristen egois, hanya mikirin berkat untuk dirinya sendiri, dan hidupnya tidak mau jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Ya jelas-jelas ini pekerjaan Tuhan, butuh duit. Kita punya full timer berapa? Bayari mereka, apa mereka tidak usah makan? Kerja di stris tanpa gaji. Konyol banget. Ya, kita ya perlu dana, perlu peralatan. Ya termasuk saya pribadi ya perlu duit. Mana munafik itu ada orang bilang hamba Tuhan tidak perlu duit. Ya, beli komputer dari mana? Ya, saya bisa tampil sekarang dengan saya punya notebook, saya punya peralatan studio apa. Semua ya butuh duit dong. Ya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan terus menggerakkan orang-orang untuk memberi persembahan. Ya. Ada yang melihat saya, wah kok Pak Andi ini peralatannya masih primitif. Ya, kasih persembahan peralatan yang lebih bagus. Ya kan ada concern, ada perhatian. Yaitu mestinya gitu. Kita sebagai orang-orang percaya itu ya saling memberi, jangan cuma mau nerima aja. Ya, gitu. Saya juga belajar memberi. Saya bukan ya, saya kalau dididik Pak Tong itu sudah dari dulu ya. Jangan jadi orang Kristen cuma mau menerima. Belajar memberi. Meskipun hamba Tuhan pun juga memberi. Ya itu bagi saya itu didikan bagus dari Pak Tong. Hamba Tuhan juga siap berkorban. Ya, jangan hamba Tuhan tuh kasihan, hamba Tuhan itu perlu duit. Oh ya, hamba Tuhan itu cuma kerjanya nerima-nerima aja, nggak pernah kasih apa-apa. Itu juga hamba Tuhan yang egois kan, hanya mikirin untuk menerima, tidak pernah belajar memberi. Oke, ya kembali ke permasalahan kita ini. Jadi ya
reform betul-betul menekankan semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan bukan karena aku orang baik atau lebih baik dari orang lain. Ya, lebih pantas dari orang lain, lebih bermoral dari orang lain. Ya. Ya, terus terang saya melihat beberapa orang reform yang selalu membanggakan moralnya. Terus terang saya nggak setuju. Ya maaf, saya nggak sejalan dengan hamba-hamba Tuhan yang sok bermoral itu. Maaf, bukan saya anti moral ya. Jangan salah ngerti. Saya bukan antinomianisme. Antinomianisme itu ya jadi hamba Tuhan sama dengan jemaat. Mari kita berdosa terus. Hamba Tuhan juga merokok pun tidak masalah ya, berjudi juga nggak masalah, mabuk-mabukan juga nggak masalah, bahkan berzina pun nggak masalah karena kita manusia biasa. Kita dipilih bukan karena kita orang hebat ya. Jadi berzina nggak apa-apa, berjudi nggak apa-apa, mencuri nggak apa-apa, merampok nggak apa-apa, korupsi nggak apa-apa, karena kita semua hanya karena anugerah Tuhan. Yaitu jelas-jelas tidak usah jadi orang Kristen. Jadi orang agama lain aja tahu kok kalau hidup itu harus bermoral. Tapi penekanan Kristen itu bukan itu. Penekanan Kristen itu bagaimana hatiku yang sudah diubahkan Tuhan karena anugerahnya. Jadi kembali lagi kepada anugerahnya, only by grace. Bukan karena kemampuanku. Ya, aku ini aslinya bobrok. Hati nuraniku pun bobrok. Sudah rusak, sudah hancur. Tapi kalau saya boleh sekarang ini seperti ini, itu only by grace. Sudah, hanya karena anugerahnya. Makanya saya juga kadang-kadang ya tanda petik memarahi ya kalau ada anak-anak buah saya yang begitu arogan dan sombong. Tapi kalau mereka sudah diperingati, mereka tambah marah dan mereka tambah sombong. Ya silakan, tidak apa-apa. Suburkanlah kesombongan Anda dan bencilah orang-orang yang memperingatkan Anda. Kalau itu yang dipilih oleh mereka. Ya saya tahu ada beberapa anak buah saya yang saya bina, saya didik. Setelah dia jadi pemimpin, sombongnya bukan main. Seperti kacang lupa kulit. Ya, bagi saya teologianya reform, mentalnya nggak reform. Itu juga menyedihkan. Maksud saya mental reform itu bukan mental suci sempurna, bukan. Maksud saya mental reform itu ya sadar kamu itu dipilih hanya karena anugerah, bukan karena kamu hebat. Bukan karena kamu orang luar biasa. Enggak. Itu loh, reform itu selalu penekanannya di situ. Kalau saudara ingat seri saya tentang Calvinis sejati. Itu semua pemaparan saya tentang Calvinis sejati itu semua bersifat paradoks. Orang Calvinis sejati itu apa? Orang Calvinis sejati adalah orang yang betul-betul menyadari dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Itu Calvinis sejati. Jadi bukan ini loh Calvinis sejati, dia itu hebat sekali dia itu, ya.
orangnya, moralnya moral tinggi. Ya, dari kecil tidak pernah berjudi, tidak pernah mencuri, tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah korupsi, apa segala macam. Itu bukan Calvinis sejati. Itu justru Calvinis palsu itu. Ya. Calvinis sejati itu justru menyadari aku nggak lebih baik dari orang lain. Aku tidak lebih suci dari orang lain. Aku bukan dipilih Tuhan karena kesucianku atau karena kehebatan karyaku. Enggak. Ini saya ngomong kayak gini ini ya benar-benar ini juga dari hati saya gitu loh, dari pergumulan saya. Ya, makanya kalau ada orang-orang yang pernah saya bina terus malah tambah jadi sombong, tambah ya sudahlah, suburkanlah kesombonganmu. Kalau kamu nggak mau saya bina, kalau kamu malah tambah merasa dirimu lebih hebat, ya. Ya itu aja deh. Saya kalau ngomong kayak gini bisa nggak habis-habis ini, ya. Jadi malah ini coba perhatikan kalimat ini yang saya share, 6 pertanyaan 60 ini. Bagaimana saudara benar di hadapan Allah? Hanya oleh iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Bagaimana iman yang sejati kepada Yesus Kristus? Hati nuraniku memang mempersalahkan aku. Karena aku berbuat dosa berat terhadap segala hukum Allah dan tidak ada yang kutaati. Nah, inilah benar di hadapan Allah dimulai dari mana? Dimulai dari kesadaran aku berbuat dosa berat terhadap segala hukum Allah. Dan tidak ada yang kutaati. Itu luar biasa. Pemahaman tidak ada yang kutaati. Dia bukan bilang hanya sedikit yang bisa kutaati. Enggak. Coba saudara pikirkan kata-kata ini. Tidak ada yang kutaati. Dia tidak bilang hanya sedikit yang bisa kutaati. Bukan sedikit, tidak ada. Ini kata-kata vulgar sekali. Saudara berani bilang kayak gini? Tidak ada yang kutaati. Mungkin di antara saudara yang bilang, ini terlalu ekstrim ini. Gua ini lumayan taat loh sama Tuhan. Nah, kembali lagi, kalau bicara taat ini ya, Anda lumayan taat sama aturan atau hukum Tuhan. Anda lumayan taat. Nah, apa kriteria mentaati hukum Allah? Itu, kalau nggak ngerti kriteria mentaati hukum Allah, ya Anda selalu merasa Anda cukup taat. Karena Anda nggak tahu kriteria mentaati hukum Allah itu bagaimana. Saya sudah bahas itu di doktrin manusia dan dosa. Kalau kita menuruti ukuran ketaatan yang saya ajarkan dalam doktrin manusia dan dosa, kesimpulannya apa? Nggak ada hukum yang bisa kutaati. Satu pun nggak ada. Saudara dan saya itu nggak ada yang sanggup mentaati hukum Allah. Satu pun aja nggak bisa. Kok bisa sombong amat Anda merasa diri Anda sudah bermoral di hadapan Allah? Satu pun aja Anda nggak sanggup. Itu gayanya. Saya orang yang bertanggung jawab. Saya orang yang menjaga kesucian. Moral yang tinggi. Saya kira orang yang ngomong kayak gini nih orang yang masih buta. Dia belum memahami
yang namanya kebobrokan manusia di hadapan Allah. Ya, belum memahami. Ya, oke. Memang saya kayak gini nih, ngomong kayak gini nih agak ekstrim. Dan saya sengaja. Biarin aja saya disebut ekstrim. Daripada orang nggak ngerti. Nggak ngerti kebenaran. Taunya cuma separuh-separuh kebenaran. Lebih baik Anda sadar benar Anda orang yang sama sekali tidak layak. Daripada merasa setengah-setengah layak. Dan harus dihancurkan segala kesombongan rohani kita yang merasa aku masih ada andil dalam perbuatan baikku untuk bisa diterima Allah atau berkenan kepada Allah. Aku masih punya andil. Yaitu dihancurkan konsep-konsep merasa punya andil dalam perbuatan baik dan dalam moral. Nggak ada andil sama sekali. Dari diri Anda tidak ada andil sama sekali. Karena kita ini semua orang brengsek. Itu tadi loh. Aku berbuat dosa berat terhadap segala hukum Allah. Dan tidak ada yang kutaati. Tidak ada yang kutaati. Saya kalau merenungkan kalimat-kalimat ini rasanya, aduh, benar-benar saya itu diingatkan kembali ya. Diingatkan kembali. Inilah yang namanya anugerah. Inilah yang namanya anugerah. Kalau saya tidak ingat ini, saya sudah menganggap anugerah itu hanya ringan-ringan saja. Atau bahkan tidak penting anugerah. Yang lebih penting itu moral saya. Yang lebih penting itu ketaatan saya. Yang lebih penting itu prestasi rohani saya. Daripada anugerah Allah. Oke, saya sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau menanggapi, ada yang mau sharing. Berkat ya, berkat apa yang didapat. Ya, mau dikonfirmasi kembali, silakan. Jadi saya beri kesempatan pada rekan-rekan. Silakan mic-nya kalau mau bicara bisa dibuka. Tidak ada ya. Kelihatannya sunyi, senyap. Oh, ada Bu Nita, silakan. Saya bersyukur sekali ya Pak. Saya bisa ikut acara ini terus terang. Sejak saya ikut ini ya sudah hampir berapa lama ya? Udah hampir 1 tahun ya Pak ya ikut acara Bapak Q&A. 1 tahun ya. Iya hampir 1 tahun. Saya tuh merasa rugi sekali kok. Saya baru tahu 1 tahun gitu loh Pak. Saya malah belajar dari reform ini banyak sekali yang saya bisa ambil. Sangat banyak, saya sangat bersyukur. Karena dengan saya mengenal ini, saya tuh disadarkan terus bahwa saya tuh tidak ada apa-apanya sebenarnya. Itu Pak satu. Bahwa kadang sadar, tapi sadar itu hanya sebentar. Setelah itu tidak sadar. Tapi dengan yang mengikuti acara-acara ini justru saya lebih dibangkitkan lagi dan lebih ketertarikan saya sekarang. Saya kalau ada apa-apa, saya datang kepada Tuhan aja, nggak kepada yang lain. Saya hanya minta kekuatan. Saya hanya minta Dia yang memampukan saya. Jadi nggak ada lain, Pak. Apalagi terutama sejak suami saya meninggal udah 1 tahun ini. Jadi saya belajar, ternyata memang betul, Pak. Kita tuh tidak pernah taat. Tidak ada hal satupun yang kita lakukan untuk Allah, di mana kita harus kita bisa taat. Kita selalu melanggar dan melanggar. Tapi syukur, anugerah dan belas kasihan itu tidak pernah hilang sama sekali. Dan itu yang memberikan kepada kita tuh kemampuan untuk kita tetap berjalan, terus berjuang. Bahkan kadang-kadang merasa diri tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang untuk Tuhan, untuk kemuliaan Dia juga kadang-kadang
apakah bisa aku melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk memuliakan Dia? Karena dengan keberadaan kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran, kelemahan. Jadi saya bersyukur juga belajar pencobaan itu, Pak, belajar tentang katekismus Heidelberg. Jadi terus-menerus diingatkan, dan saya bersyukur Tuhan mempertemukan saya dengan Pak Andi ini. Saya jadi belajar terus, Pak. Puji Tuhan. Benar, Pak, luar biasa. Saya yang dengan kejahatan ini, kesombongan, keangkuhan diri, kemunafikan, nggak ada yang patut dibanggakan, Pak Andi. Iya. Hanya bersyukur pada Tuhan saja, itu saja, Pak. Ya, Hanya terima kasih sharingnya. dan anugerahnya saja kita ada sampai sekarang. Puji Tuhan. Dilayakkan untuk hidup aja sudah baik, Pak. Dilayakkan untuk menerima berkat-berkat. Itu saja, Pak Andi. Ya, kalau boleh tahu, saya lupa, Bu. Bu Nita ini bisa kenal Reform ini siapa ya yang ngajak itu? Jadi gini, Pak. Terus terang, saya tuh menjadi Kristen, tapi Kristen yang saya dulu pernah ngajar sekolah minggu, tapi tuh sepertinya kok nggak ada hasil yang saya dapatkan. Saya mengajar, saya sudah 10 tahun ngajar sekolah minggu. Terus kayaknya kok hidup saya kok begini-begini aja, nggak ada kesadaran diri, nggak ada merasa diri ini. Jadi ya begitu berjalan kayak biasa-biasa aja, Pak. Tapi sejak suami saya dipanggil oleh Bapak Surgawi, saya jadi bangkit. Oh, rupanya dulu saya tuh ngelihat teman atau saudara yang ditinggal oleh suami atau istri mereka tuh nggak merasakan apa-apa. Tapi setelah saya ditinggal suami saya merasa, oh rupanya seperti ini kalau ditinggal. Ditinggal merasakan kematian itu. Terus saya nggak mau terpuruk, Pak. Saya bilang, Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Sekalipun aku mesti berjuang sendiri, mencari nafkah sendiri, tapi aku percaya Engkau akan penuhi segala kebutuhan. Tolong beri aku saja kekuatan, kemampuan itu aja. Nah, terus saya, Pak, bangkit. Saya nggak mau terpuruk. Teman-teman juga nasihati, ayo bangkit, Bu Nita, nggak boleh. Awalnya itu saya nangis saja. Itu mungkin lama ya, Pak, ya. Sampai sekarang pun saya merasa kadang-kadang hidup saya itu sepi. Akhirnya saya bangkit, Pak. Singkat waktu saya terus mencari-carilah. Saya kepingin sekali belajar Alkitab, mendalami Alkitab. Saya buka-buka di searching di Google, apa sih? Tapi saya mau yang betul-betul, Pak, membangun iman saya. Jadi saya nggak mau untuk ajaran-ajaran, karena banyak ajaran-ajaran yang saya ikutin, kayaknya aneh gitu loh, Pak. Jadi hati nurani menolak. Makanya bertanya-tanya, apa benar ini seperti mukjizat? Kamu tuh harus ada mukjizat setiap hari loh. Terus apakah mukjizat itu harus hal-hal spektakuler? Iya, harus hal-hal yang begini-begini. Saya nggak terima, terus harus dibaptis selam lagi. Aduh Tuhan, kok ini pelajarannya kayak begini ya? Saya mungkin mau bertumbuh. Akhirnya saya searching Google, Pak, ketemu. Nah ini sekolah teologia. Saya buka-buka, terus saya ketemu Stris. Oh ya? Saya nggak tahu. Terus ada radionya ya rupanya ya, Reformed. Jadi saya pertama tuh di TV itu kan ada channel, saya dapat gratis Reformed 21 yang ada Pak Stephen Tom. Oh iya. Apa gitu ya, Pak ya. Saya kepingin lihat, cari deh di Google, searching di Google. Jadi matiin dulu. Nah, terus saya cari, Pak, saya gali, saya lihat, saya searching Google. Saya ketemu. Terus ada radionya ya, RMC. Nah, saya gali terus saya tanya. Terus karena saya di Stris, ikut yang pertama doktrin Alkitab, saya minta karena saya berhubungan dengan Mbak Leoni, Mbak Leoni. Oh, iya. Ya, karena kan ada WA-nya ya, Pak. Mudah-mudahan nomor telepon kantor Stris Ngagel. Jadi saya telepon di Surabaya ya, Pak, ya betul ya. Betul.
Mbak Leoni bisa WA-WA-an saya dengan saya Bunita gitu. Wah, akhirnya aku WA Pak. WA, Mbak Leoni, emang ada pelajaran untuk ini ya, awam ya, Alkitab. Ada Bu, apa aja sih, saya minta akhirnya ininya Pak. Apa kayak semacam saya akhirnya ikut Pak doktrin Alkitab. Wah, saya bilang, ini saya nggak tahu hati nurani sana. Wah, ini firman Tuhan yang back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Jadi saya kalau Mbak baca Alkitab tuh saya main seperti Bapak ajarkan konteksnya, kontekstual, kontentual. Oh iya benar ya. Kalau belajar Alkitab hanya melihat satu ayat, berdiri satu ayat, kita malah bisa bahaya begitu. Jadi kita harus lihat juga secara keseluruhan. Makanya komprehensif kata Bapak. Nah, dari situ saya mulai belajar Pak. Saya ikut dong acara Q&A-nya. Aku minta kasih Zoom-nya supaya saya bisa ikut. Karena kalau lewat YouTube nggak bisa nanya-nanya, saya bilang gitu kan. Kalau Zoom ini kan bisa berhadapan muka dengan muka walaupun di dunia maya. Saya bersyukur sekali. Makanya kerinduan saya kalau ada acara gini saya tidak mau ketinggalan. Baca ya, dengan segala keberadaan saya, kekurangan saya, kelemahan saya, Tuhan tumbuhkan sedikit demi sedikit. Bersyukur Pak. Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau jauh dari masalah. Tolong kau berikan masalah kepadaku supaya aku tetap dekat denganmu, supaya aku hidup bergantung padamu. Itu Pak. Jadi jangan buat aku senang, nggak mau. Saya nggak mau. Saya mau ada masalah supaya tetap nempel pada pokok anggurmu. Walaupun saya kelemahan, saya penuh dengan dosa. Saya masih berkutik dalam dosa. Saya mohon hanya kuat kuasamu yang bekerja, itu saja. Sadarkan saya setiap waktu, setiap saat, menyadarkan siapa diri saya. Tegur saya terus Tuhan, tegur. Bahwa saya ini manusia yang berdosa, ingatkan saya bahwa saya berdosa. Tapi bukan berarti terus kita terkungkung dalam dosa, itu kita harus bangkit. Berjuang walaupun kadang-kadang perjuangan kita itu lebih banyak gagalnya Pak daripada berhasilnya. Wah, ya berarti kesimpulannya Bu Nita ini nggak diajak siapapun ya? Enggak Pak. Jadi ketemu sendiri nih. Iya. Dan saya sering Tuhan. Domba yang hilang sudah ditemukan. Puji Tuhan, memang saya adalah domba yang hilang betul. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan saya tergeletak. Walaupun saya penuh dengan dosa dan kelemahan. Itu saja Pak Andi, terima kasih. Syukurlah Ibu Nita searching yang dipilih Tris ya, bukan yang lain. Saya nggak mau yang lain, karena saya pikir, yang lain saya sudah seperti saya pernah WA dengan Bapak juga, yang gereja Sinjonji itu Pak. Saya bingung. Bingung ini apa benar. Sekarang gerejanya di mana Bu Nita? Saya di GKI Ciputat Pak. Oh, GKI Ciputat. Ciputat, iya Pak. Iya. Itu saja Pak Andi, terima kasih. Oke, terima kasih kesaksiannya, puji Tuhan. Pindah ke reform aja. Wah, ini langsung ini Pak Kegi. Reformnya ada di BSD yang paling dekat. Langsung to the point Pak Kegi. Biar lebih teguh. Ya, Pak Keki. Kalau BSD itu Pak Titus, boleh juga Pak Bunita. Bu Nita Jakarta mana Bu? Saya Tangerang Selatan Pak. Saya di Tangerang Selatan iya. Dari Jakarta hijrah ke sini Pak. Ke Karawaci jauh ya? Lumayan Pak, lumayan jauhnya. Kalau BSD? BSD lebih dekat. Nah, bisa ke BSD Pak Titus. Ya, Pak Titus. Dekat sih, nggak terlalu dekat juga ya, sekitar 14 kilo ya Pak. Iya, Jakarta itu memang dekatnya Jakarta ya udah. Iya Pak. Kalau ya paling dekat ya lewat Zoom lah, paling dekat Zoom. Kalau Tarakan pergi ke airport 5 menit saja, itu paling dekat. Saya sering ikut ibadahnya Pak Stephen Tong Pak, yang online. Oh ya. Online saja lah, efisien. Ya. Jakarta kok. Ya betul. Pak Andi. Ya Pak Sugianto, silakan. Mau tanya.
sekarang kan ada banyak peluang-peluang bisnis seperti yang kayak tadi kan Bapak menyinggung soal masalah judi. Iya. Nah, bagaimana dengan seperti yang istilahnya itu main forex, Pak? Ya. Yang dolar naik turun, Iya. emas naik turun. Nah, itu pandangan Bapak mengenai bisnis seperti ini bagaimana? Oke. Saya cukup mengikuti karena saya pernah punya jemaat yang usahanya ya main forex itu. Bahkan bukan satu jemaat, ada beberapa jemaat yang berkecimpung dalam dunia seperti itu. Akhirnya saya banyak diskusi sama mereka. Dan justru saya belajar apa itu forex dan sebagainya, ya saham dan sebagainya dari mereka juga. Maksudnya apa sih yang namanya forex itu? Apa sih yang namanya saham? Lalu kita diskusi soal judi. Jadi apa sih sebetulnya judi itu? Nah, dari hasil pelajaran saya itu, saya menyimpulkan bahwa semua hal itu bisa kita buat sebagai judi. Semua hal. Ya. Kita nonton TV pun bisa juga judi. Ya kan? Lihat pertandingan apapun juga judi. Nanti berdagang juga bisa judi. Macam-macam lah. Termasuk tadi forex, apa segala macam. Itu semua bisa kita buat judi kok. Tapi kalau itu kita kelola dengan memanage dengan benar, nah itu sudah suatu hal yang tidak lagi dalam kategori judi. Jadi sekarang kembali lagi kepada definisi judi itu apa. Contoh misalnya, saya beli barang, saya pedagang, saya beli barang dengan harga Rp1.000. Lalu saya jual lagi barang itu dengan harga 1.200. Saya mau tanya, saya ini berjudi apa enggak kalau seperti itu? Saya beli barang 1.000. Dagang, Pak. Bukan berjudi, itu namanya berdagang. Iya, itu namanya berdagang. Saya beli tanah. Ya, tanahnya per meter 50.000 misalnya. Lalu saya tunggu sampai 1 tahun, tanahnya jadi 100.000. Saya jual tanah saya. Nah, itu berjudi apa enggak? Itu berinvestasi itu namanya. Investasi. Ya, tapi bukan berjudi kan? Nah, samalah kalau saya beli dolar. Dolar harganya misalnya ya 16.000. Kalau saya simpan dolar saya itu, saya simpan 16.000 itu, lalu naik misalnya jadi 17.000, saya jual. Nah itu saya berjudi enggak itu? Itu berspekulasi, Pak. Hah? Spekulasi Apa kan? bedanya dengan saya beli barang tadi? Sama sebenarnya bukan berspekulasi. Ya sama juga yang berdagang. Ya sama dong. Tinggal kayak saya tadi beli tanah, tanahnya naik saya jual. Saya atau beli barang, barangnya saya jual lagi dengan harga naik, ya toh lebih mahal sedikit. Itu enggak ada bedanya seperti itu. Apa bedanya? Lalu kalau begitu judi itu artinya apa? Nah, coba ada yang kasih definisi enggak itu?
Ya, ini diskusi aja kita. Kalau Wah, ini segi sudah jam 10 lebih nih. Ya, silakan. kalau segi saham itu jangan ikut anunya apa namanya yang naik turun tuh, ngikuti naik turun, jual beli. Trading ya, jangan Trading. ikut dalam tradingnya, itu bahayanya pada judi. Susah sekali untuk memprediksi naik turunnya itu. Jangan. Nek mau saham, jangan ikut tradingnya. Sak menit, sak detik bisa naik. Ya, bisa Ya, itu. berubah. Oke. Jadi yang dilakukan adalah investment. Menginvest pada satu perusahaan, sahamnya dibeli. Yes. Nah, caranya kita mesti punya teman yang ahli dalam bidang investment. Ini masalah investment, jangan trading. Yang Ya. ahli itu dia sudah dari pertama dia sudah punya hubungan dengan dunia dagang yang dia menyiapkan dana minta piroi 10T, 5T, terserah. Ayo, kamu mau bikin usaha apa? Aku akan memperhatikan, melihat cara kerjamu, detail, dipelajari, bahkan yang bersangkutan kerap kali ya minta nasihat dari dia sebagai seorang investor, bagaimana untuk ini mengelola dengan baik. Nah, kalau sudah mendapatkan teman seperti itu, kita beli pada saat orang itu mulai membuka perusahaan, dan yang punya dana besar yang bisa mengumpulkan dana ini, para pengelola saham ini mendrop sekian. Nah, waktu itu kita beli. Kok saya itu untungnya pasti besar sekali. Iya. Oke. Yang poin penting harus dapat kuncinya orang yang bisa dipercaya, ahli dalam bidang itu. Ya. Oke, jadi tidak judi ya. Ya, terima kasih. Jadi ini karena sudah jam 10 lebih, saya langsung saja tutup diskusi ini, meskipun ini menarik ya. Diskusi ini belum bisa selesai. Tapi saya simpulkan sementara, sebetulnya yang namanya judi itu apa? Judi itu namanya mengambil suatu risiko yang besar untuk dipertaruhkan dengan risiko yang besar, mendapat keuntungan yang amat sangat besar. Tapi risikonya juga amat sangat besar. Nah, itu berjudi. Itu berjudi. Saya misalnya punya uang dalam tabungan saya 1 miliar. Dan saya pertaruhkan uang saya untuk bermain mata uang asing, ya, dengan suatu risiko bahwa saya akan mendapat keuntungan yang amat sangat besar melalui bermain mata uang ini. Dan itu kalau saya untungnya besar luar biasa. Kalau saya rugi, habis-habisan saya. Nah, itu sudah berjudi, mempertaruhkan itu. Lalu yang kedua, disertai keserakahan ingin cepat kaya. Ya, nafsu serakah ingin cepat kaya. Nah, itu sudah faktor-faktor judi. Oke, cuma saya tutup dulu diskusi ini karena saya tidak bisa lanjut karena sudah tertunda, sudah terlambat, ya. Kita sudah melebihi waktu. Jadi lain kali kita lanjutkan, ya. Mungkin ada topik khusus ini, diskusinya tentang judi ini. Mungkin malah saya nanti bisa ngundang ini ya, jemaat saya yang berkecimpung di dunia situ juga ya. Bagus Pak, betul. Ya, soalnya ada hamba Tuhan besar di Jakarta yang main itu pakai duit jemaat. Wah, kalau itu banyak itu. Itu ngaco itu. Pendeta-pendeta banyak itu. Oke ya, kita bersyukur, kita tutup dalam doa. Saya minta untuk
Pak Sugianto pimpin doa buat kita semua. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu sepanjang pagi hari ini. Kami telah belajar sebagian daripada firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Andi Halim. Berkati beliau dalam semua tugas dan pelayanannya. Kiranya Tuhan selalu memberikan hikmah-hikmah baru kepada Pak Andi. Juga berkati kami semua, sehingga kami dapat menyerap apa yang Pak Andi ajarkan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami hendak berpisah, dan kami juga akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Ya. Kiranya apa yang kami lakukan sepanjang hari ini, semua berkenan di hadapan Engkau. Ya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman.